Itu juga alhamdulillah tadi Bapak Presiden sampaikan saya sudah ditandatangan beliau. Jadi tinggal prosesnya sekarang tentu balik bagaimana untuk proses lanjutannya, yaitu mengangkat sumpah dan paspor. Di bulan September, Oktober, November itu kan banyak event besar. Semalam itu Presiden Pak Prabowo sudah teken tanda tangan berkas-berkas untuk kemudian diajukan ke DPR RI. Jadi minggu depan DPR RI itu akan bersidang di Komisi 10 dan Komisi 13 untuk bisa menentukan, menyetujui untuk diusulkan jadi warga negara Indonesia. Saja tadi dijelaskan ya bahwa naturalisasi ini secara jangka pendek diperlukan dan kita sebetulnya ingin ya dalam konteks transformasi dan juga pengembangan dunia keolahragaan dan sepak bola kita mendukung ya naturalisasi ini dan mudah-mudahan ini memberi semangat tersendiri, tetapi tentu saja tadi disampaikan Dokumen dua pemain segera rilis, Erick Thohir pastikan naturalisasi Joel Piroe dan Victor Gyokeres rampung sebelum round 4. Sepak bola Indonesia kembali berada di titik krusial. Setelah lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, fokus kini tertuju pada kesiapan tim menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Arab Saudi, Irak, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Di tengah euforia ini, kabar menggembirakan muncul dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang memastikan bahwa proses naturalisasi dua pemain keturunan Eropa, Joel Piroe dan Victor Gyokeres, akan segera rampung. Kedua penyerang itu disebut-sebut menjadi kunci tambahan kekuatan timnas Garuda. Dengan dokumen yang segera rilis, harapan publik semakin besar bahwa Indonesia akan memiliki lini depan yang menakutkan sebelum menjalani laga perdana di round 4. Erick Thohir bukan sosok yang suka menunda pekerjaan. Sejak awal dirinya menegaskan bahwa naturalisasi harus berjalan sesuai kebutuhan tim, bukan sekadar proyek pencitraan. Begitu pelatih baru Patrick Kluivert memberikan rekomendasi terkait kebutuhan penyerang top, Thohir langsung bergerak cepat melobi dua nama besar keturunan Indonesia, Joel Piroe dan Victor Gyokeres. Dalam waktu singkat, proses administrasi di Kemenkumham, Kemenpora, hingga DPR berjalan selaras. PSSI memastikan bahwa semua persyaratan hukum dipenuhi agar tidak ada hambatan di kemudian hari. Bahkan, Thohir sendiri beberapa kali terlihat mendampingi langsung proses penandatanganan berkas penting. Ia paham betul bahwa waktu menjadi faktor utama. Round 4 akan segera bergulir, dan PSSI tidak ingin Garuda tampil setengah matang. Dengan adanya Piroe dan Gyokeres, beban lini depan bisa teratasi. Joel Piroe adalah striker kelahiran Belanda yang sempat membela Swansea City di Championship sebelum bergabung dengan Leeds United. Ia dikenal sebagai penyerang yang klinis, cerdas dalam mencari ruang, dan tenang di depan gawang. Piroe punya darah Indonesia dari garis keturunan keluarganya, dan keputusannya untuk bergabung dengan Garuda disebut-sebut karena dorongan emosional ingin membela tanah leluhur. Victor Gyokeres, di sisi lain, adalah striker kelahiran Swedia yang tengah bersinar di Sporting CP Portugal. Ia bahkan sempat dikaitkan dengan klub-klub besar Premier League, termasuk Arsenal. Dengan tubuh tinggi, kekuatan fisik, serta kemampuan mencetak gol dari berbagai situasi, Gyokeres dianggap sebagai target man yang ideal. Sama seperti Piroe, ia juga memiliki jalur keturunan yang membuka peluang untuk membela Indonesia. Kehadiran keduanya jelas mengubah peta kekuatan Garuda. Jika sebelumnya Indonesia hanya mengandalkan striker muda seperti Rafael Struijk atau Dimas Drajat, kini lini depan punya opsi berkelas Eropa. Proses naturalisasi selalu membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemuda dan Olahraga, hingga Komisi 3 DPR RI. Namun, berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya, kali ini proses berjalan mulus. Banyak pihak menyadari betapa besar dampak kehadiran Piroe dan Gyokeres terhadap prestasi Indonesia. Bahkan, beberapa anggota Dewan secara terbuka menyatakan dukungan penuh, karena langkah ini bukan hanya demi prestasi olahraga, tetapi juga meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Pemerintah melihat sepak bola sebagai alat diplomasi yang kuat, dan lolosnya Indonesia ke Piala Dunia akan membawa dampak ekonomi, sosial,
hingga pariwisata. Begitu kabar ini mencuat, media sosial langsung dipenuhi dengan komentar positif. Nama Piru dan Gyökeres trending di Twitter dan Instagram. Supporter Garuda seakan mendapatkan energi baru. Mereka tahu, menghadapi Arab Saudi atau Jepang bukanlah perkara mudah. Namun dengan striker kelas Eropa, peluang mencetak gol semakin terbuka. Bahkan, beberapa kelompok supporter sudah menyiapkan koreografi khusus untuk menyambut debut keduanya. Mereka dianggap sebagai pahlawan baru, yang siap mengangkat derajat sepak bola Indonesia di kancah dunia. Pelatih kepala Patrick Kluivert tentu menjadi orang paling gembira atas kepastian ini. Sebagai mantan striker top dunia, ia tahu persis bagaimana mengoptimalkan kualitas dua pemain tersebut. Kluivert dikabarkan sudah menyiapkan beberapa variasi formasi. 4-4-2, menempatkan Piru dan Gyökeres sebagai duet murni. 3-5-2, dengan dukungan penuh dari sayap cepat seperti Witan Sulaiman dan Pratama Arhan. 4-3-3, dengan Piru sebagai penyerang tengah, sementara Gyökeres bisa dimainkan agak melebar sebagai inside forward. Kombinasi ini akan memberikan fleksibilitas bagi Indonesia. Lawan yang terbiasa menghadapi striker Asia dengan postur kecil kini harus menghadapi penyerang Eropa dengan stamina dan fisik lebih unggul. Tentu saja, kehadiran dua pemain naturalisasi ini bukan tanpa risiko. Ekspektasi publik melonjak tinggi. Banyak yang berharap Piru dan Gyökeres bisa langsung memberi dampak instan. Namun, sepak bola bukan hanya soal nama besar. Adaptasi tetap dibutuhkan, baik dengan rekan setim maupun dengan atmosfer sepak bola Asia. Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi bukan berarti menyingkirkan pemain lokal. Justru ia berharap pemain-pemain muda Indonesia bisa belajar langsung dari pengalaman dua striker Eropa tersebut. Dengan begitu, generasi tetap berjalan. Meski mimpi terbesar adalah lolos ke Piala Dunia, Thohir dan Kluivert sepakat untuk menekankan target realistis. Di fase grup round 4, setiap poin akan sangat berharga. Dengan tambahan dua striker baru, peluang Indonesia mencuri poin dari tim besar semakin besar. Bahkan, dalam skenario optimistis, Indonesia bisa finish di posisi 3 besar grup dan melanjutkan perjuangan lewat jalur playoff. Itu saja sudah menjadi sejarah, karena Garuda belum pernah sejauh ini di kualifikasi Piala Dunia. Rilisnya dokumen naturalisasi Joel Piru dan Victor Gyökeres menjadi simbol era baru sepak bola Indonesia. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir yang visioner dan pelatih Patrick Kluivert yang berpengalaman, Garuda kini benar-benar siap bersaing di level Asia. Langkah ini bukan hanya tentang menambah pemain, tetapi juga menunjukkan keseriusan Indonesia untuk berdiri sejajar dengan Jepang, Korea, atau Arab Saudi. Dengan strategi matang, semangat juang tinggi, dan dukungan 270 juta rakyat, mimpi tampil di Piala Dunia bukan lagi angan-angan. Sebentar lagi, dunia akan menyaksikan debut dua pemain keturunan yang membawa darah Indonesia di lapangan hijau. Dan ketika Joel Piru serta Victor Gyökeres mengenakan jersey merah dengan lambang Garuda di dada, momen itu akan tercatat sebagai salah satu tonggak penting